Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, terdapat suatu peristiwa, tepatnya di Masjid India di Kuala Lumpur. Ada seorang ibu, kewarganegaraan India, sedang berjalan dengan suami dengan anaknya. Pada satu titik itu, trotoar yang dilewatin ibu ini tiba-tiba ambles dan menyebabkan ibu itu jatuh ke dalam gorong-gorong tersebut dan ibu itu hilang. Sampai hari ini tim pencarian dan penyelamatan masih belum menemukan ibu itu. Kemudian di hari pertama itu diketahui bahwa kedalaman lubang itu adalah 8 meter dari permukaan trotoar dan diperkirakan ibu itu sudah kebawa arus air yang ada di bawah permukaan. Peristiwa ini menjadi berita yang cukup menyita perhatian banyak orang di Malaysia khususnya karena terlihat mulus di permukaan, ternyata gerowong di bawah. Itu yang menyebabkan permukaan trotoarnya ambles secara tiba-tiba. Itu adalah update sedikit tentang apa yang terjadi di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur dalam seminggu terakhir. Semoga jasad Ibu India ini bisa ditemukan secepatnya. Kosakata yang ingin saya bicarakan hari ini adalah kosakata bahasa Jawa lagi. Mungkin teman-teman Indonesia pernah mendengar lagu yang berjudul Koyo Jogja Istimewa yang dinyanyikan oleh Ndar Boy Keng. Mangan tempe rasane koyo mangan lau sate. Kosakata pertama yang ingin saya obrolin adalah mangan. Mangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan istilah kimia. Teman-teman bisa melihat di belakang saya definisi mangan itu apa. Nah, saya tahu di dalam bahasa Jawa, mangan itu artinya makan. Dan di sini tertulis bahwa kosakata mangan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya berkaitan dengan unsur kimia. Tidak ada berkaitan dengan arti makan seperti yang didefinisikan dalam bahasa Jawa. Apakah ada kosakata mangan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Mangan di dalam Kamus Melayu Malaysia mempunyai dua arti. Arti pertama adalah yang berkaitan dengan kimia, yaitu unsur logam yang rapuh dan berwarna putih kekelabuan. Kelabuan. Bukannya abu-abu ya, tuh. Kelabu itu abu-abu kan ya? Kenapa tidak disebut abu-abu aja? Kelabuan. Oke, apapun itulah. Tapi yang jelas arti pertama di dalam Kamus Melayu Malaysia itu berkaitan dengan kimia, yaitu sama dengan definisi yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lebih detail karena disebutkan nomor unsurnya berapa, berat atomnya berapa. Kemudian, apakah ada arti lain dari mangan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada, dan itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jawa yang artinya makan. Nah, ini menunjukkan sekali lagi teman-teman bahwa Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu lebih Jawa daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tertulis itu mangan yang artinya makan dalam bahasa Jawa, tidak ada. Tetapi di Kamus Melayu Malaysia tertulis kosakata mangan pinjaman dari bahasa Jawa itu artinya makan. Sekarang kosakata kedua masih berkaitan dengan lagu Koyo Jogja Istimewa. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Kosakata itu adalah gandrung. Gandrung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 3 kelompok arti. Kelompok pertama mempunyai 2 arti. Arti pertama yaitu sangat rindu akan, tergila-gila karena asmara. Kemudian arti kedua yaitu sangat ingin mendambakan. Di kelompok kedua, gandrung itu adalah tumbuhan pendatang yang sudah dibudidayakan. Buluhnya banyak, tingginya mencapai 3 meter, bijinya sebesar merica, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di belakang saya. Arti kosakata ketiga dari gandrung itu adalah tarian yang berasal dari Banyuwangi yang dibawakan oleh seorang wanita bersama-sama tamu pria dengan iringan kendang, kempul, dan sebagainya. Apakah ada kosakata gandrung yang sama dengan kelompok pertama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ada. Dan di situ dituliskan bahwa itu kosakata pinjaman bahasa Jawa yang berarti sangat rindu
birahi, sangat mengingini. Jadi kalau kita lihat di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata gandrung itu langsung mengambil dua arti dari kelompok pertama kosakata gandrung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menariknya lagi adalah tergila-gila karena asmara. Di dalam Kamus Melayu Malaysia itu dinyatakan sebagai birahi. Gitu. Apakah kosakata gandrung digunakan di Malaysia? Saya nggak pernah dengar orang Malaysia menggunakan kosakata gandrung yang berarti sangat rindu birahi atau sangat mengingini ini. Lantas kalau tidak digunakan, kenapa dipinjam? Ya mungkin untuk pengetahuan rakyat Malaysia yang memang sangat haus akan kosakata apa saja yang ada di Indonesia. Kosakata ketiga ini lebih ramai lagi teman-teman. Ini pengulangan pola dari beberapa kosakata yang pernah saya obrolkan sebelumnya. Yang saya ingat itu adalah, mungkin teman-teman sudah melihat video saya ketika saya berbicara kosakata jubel. Kenapa saya mengatakan ini adalah perulangan? Karena pola yang sama itu terlihat untuk kosakata ini. Oke. Kosakata yang ingin saya obrolin adalah juntrungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kosakata Jakarta yang artinya pendirian, aturan, asal-usul, ujung pangkal. Apakah ada kosakata juntrungan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tergantung, Anda bicara untuk edisi yang mana nih? Ketika saya membicarakan kosakata jubel di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, kosakata jubel tidak ditemukan. Yang ditemukan apa? Kosakata apa? Jubal. Kemudian pada di edisi keempat Kamus Melayu Malaysia tahun 2005, kata jubal itu tiba-tiba sirna, hilang, diganti dengan kosakata apa? Jubel. Dan artinya sama dengan jubalnya di edisi kedua tahun 1986. Juntrungan itu polanya sama, teman. Di edisi kedua tahun 1986, Kamus Melayu Malaysia tidak mengenal kosakata juntrungan. Yang ada kosakata juntrongan. Artinya apa? Aturan pendirian. Kemudian apa yang terjadi? Di edisi keempat tahun 2005, kosakata juntrongan sudah tidak ada. Kosakata juntrungan di edisi keempat diganti dengan kosakata apa? Juntrungan. Dan artinya apa? Aturan pendirian. Dan kosakata juntrongan raib, lenyap, sirna di edisi keempat tahun 2005. Mengapa ini bisa terjadi? Ya mungkin saja karena pada tahun 1986 lidah orang Malaysia itu mengucapkannya juntrongan. Kemudian pada tahun 2005 edisi keempat, lidah orang Malaysia itu berubah lagi dari juntrongan menjadi juntrungan gitu. Apakah kosakata juntrongan atau juntrungan digunakan di Malaysia? Saya nggak pernah dengar ya. Rakyat Malaysia, bahkan pemimpin-pemimpin politik Malaysia menggunakan kosakata juntrongan atau juntrungan di dalam media-media umum. Jujur ya, saya tidak pernah mendengar orang Malaysia menggunakan kosakata juntrungan atau juntrongan. Itu saja teman-teman. Sehat walafiat selalu. Dadah!